Assalamualaikum teman-teman. Kali ini di sini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan bagaimana tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Banyak yang salah kaprah nih, terutama miskonsepsi mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi di luar sana teman-teman banyak yang menganggap bahwasanya monokotil itu adalah tumbuhan yang bijinya itu cuma satu dan dikotil itu bijinya dua, padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi tumbuhan monokotil dan dikotil itu bisa dilihat dari kotiledonnya atau keping bijinya. Contohnya nih, kacang dibagi dua, kotiledonnya kan terbelah menjadi dua, berarti itu dikotil, bisa dikatakan dikotil ya. Kemudian ada jagung kan tidak bisa dibelah dua ya bijinya, berarti itu kotiledonnya hanya ada satu yang bisa dikatakan dengan monokotil. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan monokotil dan dikotil dilihat dari morfologi atau bentuk fisik luarnya ya. Nah, yang pertama kita ke akar dulu. Oke. Nah, di sini ada akarnya ya. Nah, di sini saya belum tahu nih ini namanya tumbuhan apa, ini namanya tumbuhan apa. Nah, di sini kita bisa bedakan ya. Kalau misalkan monokotil itu rata-rata akarnya serabut seperti ini contohnya. Ya, kalau misalkan monokotil itu rata-rata tumbuhannya akarnya serabut. Nah, contohnya seperti ini ya. Sedangkan dikotil itu rata-ratanya akarnya tunggang. Ya, gimana sih teman-teman bisa membedakan akar serabut dan akar tunggang? Yaitu dengan cara, kalau misalkan akar serabut, akar primernya itu banyak ya. Nih, akar primernya itu banyak dan sisa-sisanya akar sekunder. Sedangkan kalau misalkan akar tunggang, akar primer itu cuma ada sedikit atau hanya satu aja, dan sisa-sisanya akar sekunder. Nah, seperti itu. Nah, bisa dikatakan dilihat dari morfologi akar, tumbuhan ini itu termasuk ke dalam monokotil, sedangkan ini termasuk ke dalam dikotil. Nah, setelah ke akar kita ke batang. Rata-rata tumbuhan monokotil itu batangnya itu jarang banget yang memiliki zat kayu. Rata-rata ya, jarang banget yang memiliki zat kayu. Tetapi ada loh tumbuhan monokotil yang memiliki zat kayu, contohnya seperti bambu. Nah, bambu itu kan monokotil ya, dan dia itu di batangnya itu memiliki zat kayu sehingga batang bambu itu sangat keras. Sedangkan rata-rata tumbuhan dikotil batangnya itu rata-rata memiliki zat kayu, contohnya mangga, beringin, dan lain-lainnya. Tapi ada juga yang tidak memiliki zat kayu. Jadi itu dari batang tidak menjadikan pacuan ya, tidak menjadi patokan saklek gitu ya. Batang dan akar itu tidak menjadi patokan saklek ya. Kemudian setelah ke batang, kemudian teman-teman bisa lihat dari tipe daunnya, tipe tulang daunnya. Kalau misalkan nih, rata-rata tumbuhan monokotil tipe tulang daunnya itu lurus ya, lurus rata-rata. Tipe tulang daunnya itu lurus. Nah, tipe tulang daunnya itu rata-rata lurus seperti padi, seperti jagung, tipe tulangnya lurus ya. Sedangkan kebanyakan tumbuhan dikotil ini tipe daunnya menjari, tipe tulangnya nih menjari seperti ini. Rata-rata ya dari tulang daunnya. Misalkan tumbuhan dikotil ini rata-rata tipe daunnya menjari, sedangkan yang monokotil ini dilihat dari tulang daunnya, tipe tulang daunnya itu lurus ya. Ini kan kecil ya, kurang kelihatan ya. Misalkan nanti ada padi bisa dilihat. Nah, dari batang udah, dari daun udah. Kemudian nih, dari yang paling utama nih, yang paling bisa membedakan ini tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kita lihat dari bijinya dan kita lihat dari kotiledonnya. Kalau misalkan bijinya itu kepingnya satu, berarti itu bisa dipastikan
itu adalah monokotil. Sedangkan kalau misalkan keping bijinya 2, contohnya seperti kacang, seperti mangga, itu bisa dipastikan itu tumbuhan dikotil. Nah teman-teman, jujur saja saya tidak tahu ini tumbuhan apa. Yang jelas kalau kita perhatikan ini ada jenis rumput ya, mungkin ini familinya Poaceae atau Graminae. Sedangkan ini kalau dilihat-lihat tumbuhannya mirip sejenis bayam ya, satu famili kayaknya ini sama bayam, tapi saya tidak tahu ini nama ilmiahnya apa. Jadi intinya kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu nih ini nama ilmiahnya apa, nah teman-teman boleh lihat, bisa dari batangnya, bisa dari akarnya, bisa dari tipe daunnya dan yang lain-lain. Yang jelas itu tidak dijadikan acuan baku ya. Yang jelas teman-teman kalau misalkan pengen tahu itu monokotil atau dikotil, teman-teman bisa lihat dari bijinya itu berkeping 1 atau berkeping 2. Mungkin segitu aja videonya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada kesalahan silakan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Kita sharing aja, kita berbagi ilmu, karena mungkin saya juga tidak luput dari kesalahan ya. Mungkin dicukupkan sekian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum.